السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang berupaya keras untuk mendapatkan suatu ilmu, niscaya Allah akan mudahkan langkahnya menuju ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan melanjutkan kembali di pengajian kita di tiap subuh ini di kitab Sirus Salikinnya. Kita akan bacakan halaman 235. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Syahdan, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bermula tertib segala wirid yang tersebut itu. Wirid yang mana? Yang di atas yang kita bahaskan, mulai daripada malam sampai itu wirid sahar, waktu sahar, amalan-amalan di waktu sahar. Beliau Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasannya tertib wirid yang tersebut itu. Bagaimana tertib wirid yang tersebut itu? Yaitu amal bagi orang yang berbuat ibadat yang soleh. Dan adalah mereka itu terlebih kasih bahwa menghimpunkan serta demikian itu di dalam tiap-tiap hari antara perkara yaitu puasa dan sedekah. Jadi amalan yang disebutkan di atas itu adalah amalan orang-orang yang soleh, mereka-mereka yang taat ibadah yang soleh. Aduh, saya belum mampu misalkan, tak bisa masuk untuk mengamalkan amalan tahajud, tak bisa mengamalkan amalan waktu sahar, tak dapat membacakan Quran, bangun malam, berarti belum dikatakan orang yang soleh ibadah. Bagi mereka yang melakukan demikian itu, berarti dia telah mencintai dan menghimpunkan amalan-amalan itu.
dan itu yang dia senangin gitu kan. Jadi nggak ada berat bagi mereka itu. Aduh, bangunnya lagi nanti tertidur lagi, nah, gitu misalkan. Oh, berarti dia belum sampai ke sana. Jadi amalan siapa ini? Amalan orang-orang yang telah mendapatkan levelnya menjadi amalan orang yang soleh, ibadah. Ini ibadahnya orang yang soleh ya. Berarti kita ini macam mana kalau belum bangunnya? Berarti ibadah orang awam, belum dapat mengumpulkan segala amalan-amalan yang wirid-wirid, mulai daripada ba'da isya sampai yaitu fajar. Termasuk waktu yang sedikit itu tapi banyak kandungannya adalah waktu sahar. Mereka yang beramal soleh, mereka yang cinta kepada amal, mereka senantiasa wahum bil ashari hum yastaghfirun. Mereka senantiasa beristighfar di saat waktu itu, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari amalan itu setiap hari mereka melakukan antara empat perkara, yaitu puasa dan sedekah. Ya. Diulang. Mereka yang melakukan amalan ibadah yang cinta, itu kata Imam Al-Ghazali, ada 4 perkara yang mereka lakukan di antara amal-amalan itu. Apa dia? Pertama, puasa. Kedua, sedekah. Dan jikalau sedikit sekalipun, artinya walaupun dia itu cuma memberikan sedekah 1 mud beras, 1 dirham, 1 rupiah, 1 kurma, walaupun sedikit, itu orang yang saleh. Setiap hari diselinginnya dengan sedekah. Dia tidak mau ketinggalan akan amalan. Bersedekah kepada anak yatim, tidak mesti dia itu laku memberikannya dia tiap tahun, waktu lebaran, tidak, dia tiap hari, apapun dia kasih. Sedekah yang baik itu apa yang bagusnya? Air, makanan, itu lebih baik. Terus amalan orang yang soleh itu apa lagi? Puasa, sedekah, walaupun cuma sedikit. Ziarah kepada orang yang sakit. Dari selingan amalan dia itu, dia senantiasa berziarah kepada orang yang sakit. Walaupun itu sakitnya sakit sepele gitu. Walaupun dia sakit sepele, tetap didatangkannya. Ini orang yang sudah makomnya ahli ibadah. Jadi orang ahli ibadah itu bukan dia taat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangkit lagi, nanti solat tahajud, nanti solat dia ini. Bukan itu. Ahli ibadah itu dia amalan-amalan lain pun dia datangin. Jadi belum sampai dia tingkat orang yang abid atau orang yang saleh. Begitu kata Imam Al-Ghazali. Terus apalagi amalan yang keempat disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di antara amalan wirid-wiridnya malam, hadir serta jenazah. Jadi kalau ada orang meninggal dia cepat hadir. Takziah langsung. Jadi kalau ada orang meninggal tidak mau disolatkan, dia cepat hadir itu. Nah, ini udah mengarah daripada mereka yang disebut ahli ibadah. Ini adalah amalan-amalan orang yang ibadah yang soleh. Para orang ulama-ulama dahulu kan soleh. Mereka senantiasa melakukan amalan itu. Dan dikumpulkan dan disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Wa fil khabari man jama'a baina hadhihi al-arba'ati fi kulli yawmin ghufirallahu lahu
Wa fi riwayatin dakhala al-jannah. Dalam satu riwayat disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya dan tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Barang siapa menghimpunkan, barang siapa mengumpulkan antara empat perkara ini. Mana perkara ini? Di atas tadi itu, puasa, sedekah, ziarah, dan yaitu hadir serta orang serta jenazah. Barang siapa menghimpunkan antara empat perkara ini di dalam tiap-tiap sehari, niscaya diampuni oleh Allah baginya. Ini amalan orang yang soleh. Dan satu riwayat, niscaya dimasukkan akan dia ke dalam syurga. Makanya kita bila kita tidak mampu, tidak mampu beramal kepada amalan orang-orang yang soleh, belum dikatakan ini amalan orang yang soleh, ibadahnya orang yang soleh, belum sampai kita. Makanya setidaknya kita itu cinta kepada orang yang soleh. Nah itu dia, cinta kepada orang yang soleh, dan dikumpulkan nanti di akhirat bersama orang-orang yang soleh. Setidaknya itu aja kita doa. Ya Allah, kalau matilah kami ya Allah, kumpulkan kami dengan orang yang soleh. Kalau mati kami ya Allah, jadikan hati kami cinta kepada orang-orang yang soleh. Mengapa? Dengan cinta kepada mereka, setidak kita dapat tabaruk amalan-amalan mereka. Belum mampu. Nah, itulah yang dikatakan oleh para ulama-ulama, mereka setiap kali berdoa, mereka minta digabungkan dengan orang-orang yang saleh. Ya. Jadikan mereka itu Allahumma ja'alna, Allahumma ja'alna, Allahumma ja'alna salihina, ulama'i amilina. Jadikanlah kami pada golongan orang-orang yang ulama-ulama dan lagi mengamalkan, orang-orang yang saleh lagi ibadatnya. Nah, setidaknya kita mencintai atau mengikuti atau digolongkan, setidaknya nempel saja kami ya Allah dekat dengan mereka. Jadilah. Itu doa. Maka jikalau kuasa daripada setengahnya dan lemah ia daripada setengahnya, andai kata ada orang dia tak mampu, dia empat-empat itu dilakukannya, cuma dua bisa, atau satu, atau tiga. Andai kata ada orang, jikalau kuasa daripada setengahnya dan lemah setengahnya, maka adalah baginya pahala sekalian itu dengan sekira-kira niatnya. Nah, balik lagi ke niat ini. Nah, pernah kita sampaikan, yaitu Abu Syuja itu, dia hendak carikan orang-orang sakit itu, hendak melihatnya. Uangnya itu disedekahkannya semuanya. Setiap hari tidak ada satu hari tidak ada yang tak dia kunjungin, ziarahin, pasti ada kunjungin. Itu pengarang matan takrib. Bila seorang itu tidak mampu melakukan, menghimpunkan empat-empat ini, puasa, sedekah, ziarah, hadir orang meninggal, jenazah, maka bolehlah dia lakukan dua ini. Tak mampu dia dua, atau setengahnya lemah dia, maka dia akan mendapatkan pahala jika diniatkannya. Balik lagi niatkan. Niat itu sangat penting. Saya berniat ya Allah akan berziarah, rupanya tiba-tiba tidak datang, dia sudah tercatat pahala. Jadi bukan melakukannya saja, niatnya aja udah berat itu. Itulah ahli ibadah. Itulah orang-orang yang soleh. Mereka senantiasa
menjaga amal mereka itu jangan sampai hilang dalam satu hari. Ya rugi kan kalau kita sudah tahu keutamaan ini. Tahu keutamaan ini, maka niatkan saja. Niat. Niyatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya tanpa dengan niat. Maka tanamkan niat. Nah, hari ini saya hendak mau berziarah melihat orang sakit. Hari ini saya mau lihat berziarah mengantarkan jenazah. Rupanya tak sempat, rupanya tak ada. Dalam satu hari ini kok nggak ada orang sakit. Tapi jangan pula didoakan. Jangan pula didoakan, mana lah orang sakit-sakit ini, tidak ada. Rupanya dia cari. Nah, artinya dia sudah dapat pahala. Karena ini amalan-amalan orang-orang soleh, amalan orang-orang yang salik kan mencari pahala. Dan benci mereka itu bahwa lalu hari dengan tidak memberi sedekah. Benci. Orang yang soleh itu, yang rajin ibadah mereka itu, siapa? Mereka itu paling tidak senang kalau ada kebaikan-kebaikan terlewatkan. Paling senang, paling benci. Benci mereka, ya Allah. Bahkan sedih. Nah, ini kan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Sedih hatinya bila luput daripada amalan-amalan. Ini tanda-tanda orang yang hidup hatinya. Orang yang tanda mati hatinya mereka itu apa? Bila amalan yang baik, yang amalan yang bermanfaat tidak terpikir sedikit pun, terlintas pun tidak ada, sedih pun tidak ada. Ini tanda orang yang hatinya telah mati. Ya Allah, hari ini saya tak dapat salat subuh. Ya Allah, hari ini saya tak dapat sedekah. Ya Allah, hari ini saya tak dapat mengaji. Ya Allah, sedih dia. Ini tanda orang hidup hatinya. Makanya kalau orang yang sudah hidup hatinya diberikan nur oleh Allah dalam hatinya, menyesal rasanya. Menyesal. Orang ahli ibadah begitu. Mereka benci bila hari-hari mereka itu terlewatkan tapi tidak dapat memberikan sedekah, mereka sangat menyesal. Inilah orang ahli ibadah. Maka di situ bila kita tidak mampu, kita mohon kepada Allah, ya Allah, golongkan kami dengan orang-orang yang soleh nanti. Termasuk itu ya doa kita, siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim, him itu siapa? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Berulang-ulang kita bacakan dalam salat. Jadi alaihim itu, him itu, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau berikan nikmat atas mereka. Siapa nikmat yang diberikan oleh Allah? Alaihim, atas mereka. Mereka itu dijawab oleh Al-Quran di surat An-Nisa ayat 69. Mereka itu adalah an'amallahu ladzina minan nabiyyina. Seperti mereka, ya Allah, berikan kami petunjuk. Seperti siapa? Para nabi-nabi. Berikan kami petunjuk seperti siapa? Para syuhada minan nabiyyin, para siddiqin, dan para orang-orang soleh. Nggak nyampe ke kita seperti mereka, berikan kami petunjuk. Berulang-ulang. Seperti mereka kami ingin beribadah. Maka orang ahli ibadah bila satu hari saja tidak bersedekah, maka dia akan benci hari-hari yang telah berlalu itu. Nah, itu amalan mereka. Bila tak dapat, bila tidak mampu, ada uzur ataupun lainnya, dia berniat saja, ya Allah, saya ingin melihat orang sakit. Rupanya dia bekerja, dapat pahala. Ya Allah, saya ingin mau bersedekah, tak bisa, tak mampu dia, maka dapat pahala. Niatkan. Sedekah itu apakah termasuk daripada sedekah makanan? Tidak. Ilmu pun sedekah. Sampaikan ilmunya, walaupun tak dengar orang belakangan itu. Yang penting setiap huruf
yang kita sampaikan tasbih pun sedekah. Kalau tak ada orang yang menerima, maka tasbih. Lihat nanti dalam kitab hadis Arba'in pada hadis yang ke-17. Amalan yang bisa mensamakan dengan sedekah termasuk wirid zikir itu sedekah. Sedekah. Paham? Jelas itu amalan baik. Tak ada orang yang menerima sedekah. Wirid. Ini amalan orang yang sama. Dan sunat memberi sedekah. Dia tidak beri sedekah dan kemudian hukumnya adalah sunat. Dan jikalau dengan satu biji kurma sekalipun atau satu biji bawang atau sekerat roti sekalipun. Sekerat roti itu gimana? Satu potong atau separuh roti. Nah, gitulah. Sekerat roti. Jadi nggak mesti banyak-banyak. Apalagi memberikan makanan, Pak. Masya Allah. Satu butirnya itu aja. Satu butirnya itu udah banyak. Itu kan. Apalagi nasi itu. Apalagi beras itu. Sedekah. Berikan kepada anak yatim. Berikan kepada fakir miskin. Berikan kepada orang-orang menuntut ilmu. Selama dia menuntut ilmu sehat, maka pahala itu mengalir kepada orang yang bersedekahkan makanan-makanan itu. Sehat, dibawanya salat. Dia di rumah santai aja misalkan. Orang yang meninggal santai aja, tapi kita sehat badan kita, takbir Allahu Akbar. Ngaji kita, pahalanya itu mengalir kepada dia. Mengalir tuh. Karena sehat badannya tuh. Maka ditujukan orang ahli ibadah, ada tidak orang-orang yang menuntut ilmu. Diantarkan di pesantren, diantarkan di masjid. Mana orang yang sedang duduk, dia dimakan sedekahnya, diminum sedekahnya. Satu butir gula, satu butir daripada ini satu kurma, coba bayangkan. Apalagi satu butir beras, apalagi satu butir kurma atau sepotong secuil lah, sepotong roti, satu biji bawang, sedekah dia. Sedekah. Satu keping logam, maka diberikan sedekah. Jadi tidak mesti ya, tidak mesti. Maka cobalah kita berusaha amalan ini. Rugi umur kita bertambah. Kita pikir bahwasannya umur kita sebatas ini, tidak. Di sana lebih bertahun-tahun lagi. 40, 50 udah cukup tanpa terasa. Kita ngaji udah berapa tahun. Umur bertambah terus, amalan belum meningkat. Tiba di sana abadi. Ya. Yang mendoakan belum tentu. Sahabat yang di dunia, waktu di dunia dia bersahabat. Di akhirat ada nggak kirimkan Fatihah? Enggak. Waktu di dunia dia meninggal, kita kirimkan Al-Fatihah. Nggak ada, belum tentu. Istri, anak, saudara, belum. Kitalah yang cari bekal. Setiap langkah 10 kebajikan. Setiap langkah 10 sayiat dihapuskan oleh Allah. Balik lagi, suci lagi. Setiap huruf-huruf yang kita bacakan ini, alif, ba, ta, ini mempunyai daripada kelebihan keutamaan. Khadam-khadamnya tuh. Huruf-huruf Al-Quran. Apalagi di kitab baca. Jadi niatkan aja. Niatkan mengikuti ulama salaf. Banyak-banyak niat aja. Tapi jangan hanya niat aja. Niat di temuan mau ngaji. Ya, saya cukup niat. Ngajinya cuma niat aja. Tidak bisa. Rugi sangat. Makanya pantas Allah katakan. Allah sempurnakan dari ayat Al-Quran. Mulai daripada Al-Baqarah. Sampai seterusnya itu. Allah simpulkan di surat Al-Asr. Innal insana wal asri. Innal insana lafi khusri. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Demi masa apa saja, malam, siang, waktu, kemudian masa apa saja, fajar dan sebagainya. Tidak disebutkan waktu tapi masa. Mereka yang kaya itu sebenarnya rugi. Mereka yang punya kekuatan itu sebenarnya rugi. Mereka yang punya waktu itu sebenarnya rugi. Luas rumahnya, tanahnya lebar, rugi. Tapi yang beruntung kata Allah, siapa? Dia barengkan amanu wa amilu.
Amanu wa amilu. Ini kesimpulan ayat-ayat yang menceritakan tentang amanu, amal. Amanu, amal. Amanu, salat. Amanu, wudu. Amanu, Jumat. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'at. Orang yang beriman itu dia melakukan salat Jumat. Orang yang beriman itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Orang yang beriman mereka mendirikan salat. Banyak kali banyak. Jadi selalu setiap ada amal pasti dia beramal. Jadi manfaatkan waktu ini, Pak. Manfaatkan umur kita ini. Selagi kita diberikan oleh Allah kesehatan. Kalau sudah sakit, kalau sudah kita berbaring, akan bisa lagi. Paling nanti minta orang, Bu, Pak, datang ke rumah kami mau mengadakan zikir dan wirid, semoga disembuhkan. Nah, itu. Balik lagi kepada orang ahli ilmu, balik lagi kepada orang-orang yang zikir. Pentingnya kita menjaga amal kita, jaga amal kita baik-baik. Maka kalau sudah dapat manisnya, walaupun dalam keadaan sakit, walaupun dalam keadaan berbaring, ini tangannya selalu wirid. Allah, 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 Allah. Dia perbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Dia perbanyak membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dilatihnya waktu sehat. Kalau sudah mati, sudah sekarat, kalau sudah sakit, sudah susah, berat. Nah, baik, ini amalnya sedekah. Waktu dia dalam keadaan sakit, dia tetap juga sedekah gitu. Saya sudah sampaikan kan, berulang lagi saya sampaikan di hadis arba'in, waktu bab niat kita sudah sampaikan, seorang ulama sufi itu dalam keadaan sakit, saat dia sakit dikunjungi oleh orang-orang. Saat dia kunjungi, maka dia apa dia katanya kepada ayo kita berangkat haji katanya. Mari kita niatkan untuk berangkat haji. Loh, Tuan Guru kan sakit, kenapa mau berangkat haji? Kalau orang yang selagi masih ada napasnya banyak-banyak dia berniat. Apalagi udah seperti ini, lagi masih ada nyawa, banyaklah niat. Maka niatnya saja sudah dicatat itu. Belum lagi dia belum meninggal. Waduh, dia sakit. Saat nanti di alam kubur, ketika nanti ditunjukkan oleh malaikat, nah ini buku catatanmu sewaktu di dunia, dicatat. Maaf malaikat, ini bukan amalan saya. Saya tidak ada nama Haji. Itu namamu ada Haji Abdullah. Disuruh nama Haji di situ. Saat ditanya, saya enggak pernah naik haji. Kamu memang tidak pernah haji, tapi kamu pernah berniat untuk naik haji. Kamu memang kamu tidak mengaji baca Quran, mengkhatamkan baca Quran, tapi kamu pernah berniat untuk mengkhatamkan Quran. Udah dicatat. Maka niat, innamal a'malu binniyati. Dah, ya. Lanjut. Mengapa? Karena ada sabda Nabi. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Ar-rajulu fi dhilli sadaqatihi hatta yaqdiya bainan nas. Ar-rajulu fi dhilli sadaqatihi hatta yaqdiya bainan nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka yang cinta untuk bersedekah, kata Nabi, bermula seorang laki-laki itu di dalam hari kiamat, ia bernaung di dalam naungan sedekahnya. Apalagi di bulan Rajab, orang yang banyak sedekah itu adalah ketika Isra dan Mi'raj, malam Mi'raj. Itu sedekah. Sampai kapan? Hingga selesai dihisap antara segala manusia di dalam hari kiamat. Yang lain pada kepanasan semua. Kepanasan perempuan nanti di hari kiamat. Tak ada seorang hamba dia tidak kepanasan. Yang menaungin dia itulah sedekah dia. Itu kapan? Sampai hari kiamat itu. Sampai tiupan trompet sangkakala berikutnya. Manusia. Itu kata Nabi. Mereka di dalam hari kiamat bernaung di dalam naung sedekah. Jadi kalau orang yang bersedekah, itu tandanya bahwasannya bersedekah itu dia menyelamatkan dirinya nanti di hari kiamat. Bukan dia pikir, aduh sedekah lagi, keluar duit lagi, sedekah. Tidak, enggak mesti itu uang, tidak. Makanan. Cari, hari ini saya niat untuk memberikan sedekah orang makanan.
Mampunya dia makan. Hari ini nak memberikan niat makan, misalnya memberikan orang satu ilmu, berikan sedekah. Sedekah itu. Satu hari satu, tiap hari itu sedekah satu piring di sana, berikan nanti satu piring di sana, berikan satu piring, berikan makanan. Niatkan, ya Allah, sembuhkan penyakit saya melalui sedekah ini. Bertawassul kepada amalan kebaikan. Boleh, boleh, bahkan disunatkan. Nah, nanti pun di hari kiamat, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyakkin tamar. Ittaqun nar walau bisyakkin tamaratin. Kata Nabi, takuti olehmu api neraka. Sangat dahsyat itu api neraka. Dan jikalau dengan memberi sedekah dengan sebelah tamar sekalipun, jadi dengan sedekah sebelah kurma itu dapat memadamkan api neraka. Dapat memadamkan, Pak. Ya, hadisnya sahih. Aduh, itulah pantas ulama-ulama dahulu senang sedekah, ya. Ahli sedekah. Amalan dia itu cuma wajib-wajib aja, tapi sedekahnya luar biasa. Tingkat setengah kurma saja itu bisa memadamkan, apalagi satu sak semen, apalagi satu guni beras, apalagi satu makanan, apalagi ilmu, apalagi tasbih. Setiap mulutnya dia sedekah kepada Allah. Bayangkan, ya. Jadi menurut kemampuan, ittaqullah mastata'tum. Takwalah kau kepada Allah semampumu. Jadi kita sedekah yang memaksakan semampu kita, mampu kita. Walaupun itu cuma sebelah kurma, maka dia akan mendapat memadamkan api neraka. Itu hadis Nabi. Dan lagi adalah perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolakkan orang yang meminta akan dia. Datang orang ke rumah minta satu mud beras misalkan. Nabi tak pernah tolak, langsung beri. Walaupun cuman yaitu bantuan, ide, gagasan, itu sedekah. Apa saja yang sifatnya itu mendadak itu, maka sedekah. Dan tiada ia mengata tidak, katanya. Oh maaf, tak ada, katanya. Maaf, tidak ada. Begitu datang ada orang minta sedekah, yaitu bantuan, atau maaf tidak ada. Berikan aja, niatkan aja untuk orang tua kita. Kalau memang kita cinta kepada orang tua kita yang telah mendidik kita, niatkan. Niatkan untuk kita. Niatkan untuk kita karena sedang dalam menuntut ilmu. Maka itu Bapak. Maaf Pak, saya bisa memberikan segini. Alhamdulillah. Tetapi jika tidak padanya sesuatu, kalau tidak ada, ya, maka diam aja. Ini udah nggak ada, ngomel pula gitu. Datang ke rumah ada orang minta sedekah, begitu tak ada, akhirnya dia ngomel, ini dia memang udah sehat pun nggak bekerja, udah begini, udah nggak ngasih orang pula lagi. Ya. Takutlah kita kepada Allah, takutlah kita kepada neraka. Dah, itu ya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, wa fil khabari yasbihu ibnu Adam wa ala kulli salami min jasadihi sadaqah, yakni kullu mufassalin wa fi jasadihi thuluthu mi'atin wa sittuna mufassilan fa amaraka bil ma'rufi sadaqah wa nahyaka 'anil munkar sadaqah wa hamluka 'anid dha'ifi sadaqah wa hidayatuka ila tariqi sadaqah wa imatatuka al-adha sadaqah hatta dhikru tasbihi wa tahlili thumma qala waraqata duha ta'ti ala dhalika kulluhu aw tajma'na laka dhalika kulluhu. Jelas? Apa kata Imam Al-Ghazali? Diulang-ulang lagi. Bila tak sampai baca kitabnya, ayat Arabnya ini, lihat terjemahnya. Tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Kata Imam Al-Ghazali, pagi-pagi anak Adam dan atas tiap-tiap salami daripada jasadnya itu sedekah. Sulamin. Maksudnya apa nih, Pak? Seluruh ini urat dalam tubuhnya ini anak Adam, pikirannya, otaknya, urat nadinya, dan apa saja yang di dalam tubuh. Kata Nabi, tiap-tiap selami daripada jasadnya itu sedekah. Apa itu? Lihat, yakni tiap-tiap lipatan daripada jasadnya. Nah, ini lipatan ini, Pak. Lipatan ini, lipatan ini, lipatan ini, lipatan perut. Nah, ini lipatan itu sedekah. Adalah di dalam sekalian lipatan-lipatannya, yakni segala percairan tulang daripada anggotanya itu 360. Sendi-sendi, oh ya, bahasanya sendi-sendi. Di dalam tubuh anak Adam itu ada 360 sendi-sendi perceraian. Maka engkau menyuruh dengan berbuat kebajikan, itu sedekah. Satu, berbuat kebaikan. Dan engkau menegahkan orang yang berbuat kejahatan, itu sedekah. Ya. Ada orang yang berbuat maksiat, kita larang, jangan, sedekah gitu. Dan engkau menegahkan dan engkau menanggung daripada orang yang dhaif, itu sedekah. Ada orang yang lemah, kita tanggung. Tak mampu dia, kita menanggung, sedekah. Dan engkau menunjukkan akan seorang kepada jalan yang sebenarnya itu sedekah. Misal ada orang tanya, Pak, tempat wuduk mana nih? Sebelah sana. Itu sedekah. Contoh itu jaringan. Menunjukkan saja, menunjuk orang kebaikan, menunjuk ada orang tempat yang sebenar, ke jalan yang sebenar, itu sedekah. Dan engkau membuangkan, menyakiti akan orang yang muslim, itu sedekah. Lihat ada paku di jalan, lihat ada ini dibuang, geser, ini bahaya nih. Itu sedekah. Apalagi hingga menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bahwa mengucap tasbih itu sedekah. Salawat kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sedekah. Tasbih dia sedekah. Jadi enggak mesti sedekah itu berupa makanan, tidak itu. Yang lain pun bisa. Dan mengucapkan tahlil itu sedekah. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula 2 rakaat sembahyang duha itu, yaitu mendatangkan sekalian yang demikian itu. 2 rakaat dia lakukan, semua dia datang. Sedekah itu semua datang. Atau menghimpunkan ia bagimu akan yang demikian itu sekaliannya, dan di dalam dan demikian itu sekaliannya. Atau menghimpunkan ia bagimu akan yang demikian itu sekaliannya. Siapa? Mereka yang salat duha. Jadi sedekah itu terhimpun semua. Ini bisa dilihat di dalam hadis arba'in atau juga syarahnya Majalis Susaniyah, itu sama. Atau di dalam kitab Minhajul Abidin, ya, ada tiap sendi-sendi anak Adam itu sedekah semuanya. Maka rugi makanya orang-orang soleh itu rugi, dia tidak dapat memberikan sedekah. Tidak mesti dia itu mendatangkan, atau dia bagaimana, tidak mampu, sebab tidak mampu, bisa wirid dia sambil berjalan zikir, baca Quran zikir, dan sedekah. Ya. Baik, sikit lagi. Atau kita baca tanggung. Kita selesaikanlah bawahnya, tanggung. Dan adalah hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ini
muafakat pada maknanya, cocok sesuai pada maknanya itu dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Qadir Jilani di dalam kitab Ghunyah dengan katanya. Oh, berarti cocok. Hadis Nabi yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jilani. Mana dia cocoknya hadis Nabi? Lihat. Akhbarana Asy-Syaikh Abu Nasr an walidihi بإسناد عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنسان 360 مفصلا فعلية أن يتصدق عن كل مفصل كل يوم بصدقة قالوا ومن يطيق ذلك يا رسول الله قال النخامة يراها في المسجد فيدفنها أو شيء ينحيه عن الطريق فإن لم يقدر فركعة الضحى تجزئ به تجزئ. Jadi sudah dapat kesimpulannya. Lihat, perhatikan Pak ya. Kalau tidak, jikalau kita ingin menjadi orang yang ahli ibadah, lakukan seperti dan sesuai hadis di dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau kutip hadis Nabi. Apa kata beliau? Artinya menceritakan akan daku oleh Syekh Abu Nasr dari bapaknya dengan isnadnya yang sahih daripada Abdullah bin Baridah daripada bapaknya radhiyallahu anhu. Ia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Adalah di dalam manusia itu 360 perceraian. Maksudnya sendi-sendi. Ya, perceraian itu sendi-sendi ya. Bukan cerai pisah, kan memisah-pisah. Makanya ketika orang akikah, anak di akikah, maka yang disunatkan itu tidak memotong sendi-sendinya, perceraian. Nah, itu perceraian. Mana perceraian? Pisah. Jangan dicincang semua, tapi sendi-sendinya. Dan kata Nabi, maka atasnya itu memberi sedekah daripada tiap-tiap perceraian dengan sendi-sendi itu. Di dalam tiap-tiap hari itu dengan sedekah. Setiap 360 di dalam tubuhnya dia sendi itu sedekah. Maka sembah sahabat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanyalah sahabat. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah. Kata sahabat, siapa dan siapa kuasa akan yang demikian itu? Ya Rasulullah, siapa yang termasuk orang yang mampu itu sedekah seperti 360 kebajikan itu dalam tubuhnya sedekah? Siapa yang mampu itu Rasulullah? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu air ludah yang melihat akan dia di dalam masjid, maka menanami ia akan dia. Paham nih? Air ludah yang melihat ia akan dia di dalam masjid, maka menanami ia akan dia. Maka mereka itu sama artinya mendapatkan amalan yang 300 sendi. Lihat di masjid ada ludah, lihat di masjid ada tek burung, lihat di masjid, oh banyak kali pahala nih orang yang membersihkan masjid ini. Dapat dia kotor sedikit, tak dihapuskan. Begitu dihapuskannya, bersihkannya masjid, tidak nampak, maka 360 kebajikan sudah dapat dia. Siapa yang mampu bersedekah seperti itu? Ya Rasulullah, satu, ada orang yang dapat dia orang yang meludah, nampak dia ludahnya, misalnya ludah, ini ludah siapa nih? Ini kotoran siapa nih? Ini tek burung, langsung diambil, bersih. Satu, itu kata Nabi. Yang kedua, siapa lagi? Atau suatu yang dipindahkannya daripada jalan, itu sedekah juga. Itu dapat kebaikan. Maka jika tidak kuasa ia akan yang demikian itu, kalau andai kata dia tidak mampu melakukan, maka sembahyang ia 2 rakaat duha, niscaya memadalah ia akan yang demikian itu. Jelas tak? Tak mampu dia melakukan 360 kebaikan sedekah seperti yang dalam tubuh yang tak mampu. Maksudnya ini macam mana? 300. Mata ingin berbuat kebaikan sedekah. Tangan ingin berbuat kebaikan sedekah. Perut ingin berbuat kebaikan sedekah. Mulut ingin berbuat kebaikan sedekah.
Kaki ingin berbuat sedekah. Seluruh tubuh kita itu harus diajak berbuat kebaikan. Apa ada ya Rasulullah orang yang berbuat kebaikan seluruh tubuhnya? Maka contoh, sekali membuang itu saja, dia sudah mendapatkan semua kebaikan. Bila dia tidak mampu, cukup salat 2 rakaat. Maka sama artinya dia telah melakukan 360 kebaikan seperti anggota tubuhnya. 2 rakaat salat 2 rakaat. Dah, inilah dia akhir segala wirid orang yang abid dan orang yang solehin. Wabillahi hidayah wa taufiq wallahu yatawallas salihin. Selesai sudah wirid-wirid yang 5 wirid mulai pada isya sampai fajar, sampai subuh, dan berlanjut lagi subuh sampai seterusnya. Cek kembali amalan setelah subuh apa. Gitu dia. Begitulah dia, yaitu amalan orang-orang yang ahli ibadah dan orang-orang yang saleh tadi. Insyaallah, mudah-mudahan kita termasuk adalah golongan-golongan orang-orang yang taat beribadah, orang-orang yang taat yaitu melakukan amalan-amalan kebaikan. Insyaallah, mudah-mudahan kita dikumpulkan nanti yaumil qiyamah beserta mereka-mereka yang cinta Rasulullah, mereka yang cinta beribadah, amal ibadah tadi. Wallahu a'lam bissawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام وصل وسلم من سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو عنا يا الله يا كريم اللهم اختم لنا يا الله بحسن خاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجدتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya, semoga kita dapat beramal saleh, semoga kita niatkan dalam satu kebaikan-kebaikan semuanya ya, dalam hidup kita manfaatkanlah, yaitu usia kita ini, umur kita ini, manfaatkan kesehatan kita untuk dapat beramal soleh, beribadah, yaitu ibadahnya orang-orang yang saleh itu tadi, insyaallah. Ya, mengajak orang satu kebaikan, mengajak orang untuk duduk di majelis, mengajak orang itu satu masjid, mengamalkan, walaupun mereka tidak sampai, tapi kita sudah mengajaknya, kita sudah mendapatkan kebaikan karena sedekah. Itu semua adalah sedekah. Tidak mesti kita bisa pandai baca kitab, tidak duduk aja sedekah. Dengerin aja sudah sedekah. Menyampaikan satu kalimat yang kita dapat sedekah. Jangan diam aja Pak. Ilmu jangan disimpan langsung. Jangan diam. Setidaknya ada yang kita ajarkan keluarga. Dapat ilmu dari sini, sampaikan. Dengar enggak dengar itu belakangan. Karena Allah yang datangkan hidayah. Tugas kita hanya dakwah, menyampaikan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ulama-ulama. Lisannya ulama. InsyaAllah, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.